perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan di mana, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inamat yang ada di sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Mara apa siwa sampai angta siwa wah liwat bahwa Muharram itu juga termasuk bulan yang sangat luar biasa, si beda daripada bulan si lain nenda. Maka tadi kita mengawali dengan Subhanahu wa ta'ala, kumbena pota berdoa awalinnya isi doa inamat yang itu satu pertanda bahwa tahun ini benar-benar semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa para ulama li kitab Kanzun Najah was Surur apa ngana bahasa para ulama dijelaskan, siapa saja yang membaca doa awal tahun si baru apa ngana setan lelahku doa akhir tahun ini, siapa saja yang membaca doa akhir tahun maka dari awal lengan awal Muharram tanggal bulan tahunnya udah lewat tahun 1444 sampai hari terakhir di Dzulhijjah tahun 1444 syaitan kan denawah mentelah godaita lagu ketika ada orang membaca doa akhir tahun itu apa ngangkat syaitan alalah aku penggoda kah setahun-tahun ngana dengan ini ngana lagu ternyata godaan setan itu kalah yesi doa hibacan teh beruung ngana
Kenapa? No hebat. Namun nara dengan mengakhiri akhir tahunnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata setan? Itu para nano godaan si wah lewati no pembahasan teh dek makadu nah. Kenapa? Karena kita tutup tahun itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan teh no dang mau na setan bagoda lagu dek narak manfaat na singgoda dengan dengan orang-orang yang membaca doa di akhir tahunnya. Nah maka alhamdulillah kita bisa mengisi malam pergantian tahun kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama tiang doa no apa-apa manapun pelunggu pakai berdoa boleh. Doa ida ngadusi baru sila bagus. Arak misalnya doa ngadusi lain ni dah boleh. Doa bembe, doa apapun, yang penting itu doa kepada Allah bagus niatnya berdoa sampai insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mungkin perkataan kan ulak tapi ngadu doa no. Kumbe na betul lah ngadu doa ino karena ita neta tomyak doa karena ita neta tahu nyusun doa nang anu bagus semara susun si para ulama no yang po temia turutang be apa rana yang po tak yudah ikutin aja doa yang udah dibikin sama para ulama karena kita tidak bisa buat doa ya udah kita ikutin doa yang udah dikasih yang udah disusun sama para ulama. Nah maka alhamdulillah sekali lagi kita tutup akhir tahun kita dengan berdoa. Dengan ini insya Allah mengalahkan godaan-godaan syaitan yang udah 1 tahun full menggoda seorang hamba. Tetapi kalau hamba itu mengakhiri tahunnya dengan barang-barang baca doa, insya Allah godaan syaitan itu alah dang mu na syaitan lagu ndek namu apa-apa pembahasan ta alah dang mu ke ndek mu apa syaitan. Kedua, kenapa kita ngebaca doa awal tahun? Itu dijelasin sama para ulama. Siapa saja yang ngebaca doa awal tahun itu insya Allah seumur-umur hidupnya bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan yang macam-macam. Nah, jadi saya baca doa awal tahun insya Allah seumur-umur ngana insyaallah terjaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala lengan setan. Nah, maka ke ini lembel lengan tanau yang ana Bapak Ibu tiang. Karena mun tegita arti lengan doa ino. Apa artinya doa ino? Kurang lebih Bapak Ibu ndingane artinya. Doa akhir tahun apa artinya? Allahumma ma amiltu min amalin mimma nahaitani anhu falam atub minhu ngana badak ni ta pangana ya Allah ngani arti kurang lebih doa akhir tahun ngani arti kurang lebih ya Allah seandainya pegoyanku seandainya pekerjaan saya 1 tahun yang udah lewat itu ada dosa yang saya lakuin arak pekoyan lengi si gaweku mana walam atubu saya belum sempat untuk taubat kembali kepadamu kemudian saya lupa atas dosa tersebut walam tansau tetapi engkau tidak pernah lupa ya Allah jadi ngana ya doa ino jadi mau narak pegoyan cengi dosa salah gawe tali tahun siwah liwat lupa ta dosa salah no lagu Allah Ta'ala ndek lupa na maka ya Allah kami minta kepadamu ya Allah ampunin dosa salah yang itu yang udah banyak kami lakuin ngono kata kurang lebih berarti kan itu ngendeng supaya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan banyak dalam Al-Qur'an si nyuruh itu ngendeng Allahumma ghfirli Allahumma ghfir lana dan lain sebagainya. Kedua, apa yang diminta doa akhir tahun itu ya Allah kalau ada amal soleh pegoyan bagus yang kami lakuin pada tahun itu maka kami minta ya Allah fataqabbalhu ya Allah terima pegoyan bagus ini
terima ya Allah ngana ino. Jarina monara kalau ada pegoyan dosa, kalau ada sinde iya gawe ta na ampunin insyaallah taala. Kalau ada ibadah yang kita lakuin, maka doa akhir tahun itu menutup supaya ibadah-ibadah yang kita lakuin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kurang lebih makna ataupun arti dari doa doa akhir tahun yang kita bacain amat ya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari doa-doa yang dijelasin dalam Al-Quran, doa-doa yang ditetapin bagi Rasul dalam hadis, di nesugul lengan ini insyaallah. Cuma ini ditulis sama para ulama. Nah, sehingga kalau para ulama yang nulis, yang membaca silahkan, nggak apa-apa. Sinde membaca, dia ngumbe-ngumbe. Bahasa ijeng gawi ya mau kan. Nah, lagu ditulak saling kanokane, ditulak saling salah. Nah, kemudian doa awal tahun. Apa yang disebutin dalam doa awal tahun? Apa katanya di sana? Nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi. Ngana tono kurang lebih. Ya Allah, ngana ino. Kami ngendeng, ya Allah kami minta apa? Al-isma. Isma itu perlindungan. Dari apa? Dari syaitan. Kance geng-geng syaitan jaga kami ya Allah le tahun ini kan. Jadi kan kita tahu karena syaitan ini pasti selalu menggoda manusia. Maka doa awal tahun itu kita minta kepada Allah supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Ta'ala dengan syaitan-syaitan ini. Bukan sekadar syaitan yang tidak kita lihat. Wa auliyaihi sino maksudnya kurang lebih dan geng-geng layatan ini. Baik itu setan yang kelihatan ataupun setan yang tidak kelihatan, supaya kita minta kepada Allah agar jaga itu, supaya dijaga kita oleh Allah Ta'ala. Dari apa? Dari itu, dari setan-setan yang macam-macam itu. Nah, maka Bapak Ibu tiang merongkat si buru bahwa doa-doa yang digariskan, yang dibacakan dan yang dikarangkan, yang dituliskan oleh para ulama itu alhamdulillah tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari hadis. Ketiga Bapak Ibu ya, setiap kali kita merayakan awal akhir tahun atau akhir dan awal tahun, maka kita tahu bahwa malam hari ini sudah masuk tahun baru. Tetapi pada hakikatnya, jadi pada hakikatnya idahnya apa umur kita bertambah. Rasanya kok umur kita bertambah benar. Tetapi ingat, pada saat yang sama, ketika umur bertambah, maka pada saat yang sama jatah lebar dunia kurang. Jadi samalah di antara kita yang jatahnya hidup di dunia mungkin sekat 5 tahun, umurnya kan sekat 4. Hati-hati dari 1 tahun jatah tentu jatah kepada mularah dengan kalau ada orang umurnya 60 tahun baru meninggal dunia, tambah tahun baru di sana sekat itu umurnya berarti tinggal 2 tahun kurang lebih 5 tahun. Nah, maka para ulama mengatakan, para ulama, al-ibratu bil kayf wa laysa bil kam. Yang menjadi ukuran itu bukan panjangnya umur, enggak, tetapi yang menjadi ukuran bagaimana kita mengisi umur-umur tersebut. Jadi dia jadi ukuran di udah umur dengan D. Lalu si jadi ukuran itu adalah bagaimana kita mengisi umur yang sedikit ini dengan amal ibadah, tentunya ibadah-ibadah yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umbena pada bahasa para ulama, tidak sedikit para ulama-ulama meninggal dunia dalam keadaan bajang, dalam keadaan dalam kuat. Ini sedikit beda dengan bahkan sampai maaf di antara para ulama juga ada yang meninggal dunia di nama sebab berani. Tetapi umurnya Masya Allah, marah
kena belum sempat nikah meninggal dunia banyak. Tetapi para ulama lalu bingung. Para ulama kenapa? Ketika melihat karangan-karangan Imam Nawawi luar biasa. Sampai-sampai ini bahasa para ulama, ini Imam Nawawi kok karangan kitabnya tidak sesuai dengan umur ini sangat jauh tinggal. Pada karangan kitab Imam Nawawi itu ada syarat Sahih Muslim malah tebal luar biasa. Perniagaan tadi balik. Di nama kitab-kitab suci, di nama kitab-kitab yang lain, sehingga para ulama membaca pirang-pirang dan urus Imam Nawawi ini kata saking bertabawu karena kayaknya tidak nyocok umur yang sedikit itu bisa nulis kitab sekian banyak ini. Kenapa? Keberkahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sosok Imam Nawawi. Yang benar Bapak Ibu yang al-ibratu bil kayf walaysa bil. Yang jadi tolak ukur adalah bagaimana kita mengisi umur kita dengan baik. Nek nabi benar umur kita tuan kali. Itu jadi ukuran. Tetapi yang jadi ukuran adalah bagaimana kita mengisi sisa-sisa umur kita. Maka Bapak Ibu yang sudah lewat ke barang-barang istighfar sangat kurang lebih selama 5 tahun, karena tidak ada kita yang luput dari kesalahan itu. Maka Bapak Ibu yang sudah lewat ke barang-barang istighfar ada bagus-bagus. Kenapa Bapak Ibu yang mungkin itu tidak ditahu sama orang, tetapi malaikat itu tidak ada ceritanya malaikat tindak nyatat selalunya. Maka oleh karena itu sedikit pun dari amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu selalu dicatat oleh malaikat. Bahkan dalam riwayat la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu 'an arba'. Dikna kamu tidak boleh seorang hamba langsung ke surga kecuali setelah lolos dari 4 pertanyaan nanti di akhirat. 4 ketuaan si malaikat karena ampun dengan lolos ke surga. Di antaranya an umrihi umurno kumbena kadung tempe umur kemana itu bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ke Bapak Ibu yang sisa-sisa apa umur kamu dahulu mungkin ada kekeliruan kita dan itu bakalan ditanya dari sejak kapan, dari sejak balik sampai meninggal dunia itu bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini umur yang kita lakuin ini hendaknya tegawi dia dipasi bagus-bagus Bapak Ibu. Ini tiang pribadi dan sebagai bijan dulu kemarin ngetin diri tentang diselalu barang-barang supaya apa pada sebelum sisa umur penuh kejadian. Nah berikutnya Bapak Ibu yang nomor 4, setiap kali awal tahun maka tidak ada salahnya kita saling ingetin Bapak Ibu dia. Apa kita saling ingetin? Kita ingatkan diri kita selalu apabila ada kebaikan-kebaikan yang Allah titip pada tahun ini, karena tahun baru ini yang Allah titip pada tahun 1445 ini kan mulai dengan kalam ini pasang niat bagus-bagus temung kawin sudah punya dakak sekalipun mungkin dalam materi mustahil dua kali ini kita misalnya lalu niat aku cuma Allah Ta'ala nyari tangan untuk mengerjakan niatin dengan kenapa? Karena disinilah pentingnya yang namanya niat. Bahkan kata Rasul apa niatul mar'i khairun min 'amali. Terkadang niat lebih hebat daripada perbuatan. Maka kalau ada amal ibadah perbuatan bagus, amal-amal soleh yang Allah titip di tahun ini dan ternyata perlu kawin anak. Apa yang pentingnya siaran niat ini Bapak Ibu, siaran niat ini penting banget luar biasa. Mana contohnya? Para ulama fikih nyebutin misal dengan alun musafir
dia musafir. Di dalam musafir nagin jamak kasar sholat jamak takhir. Maka jamak takhir ini hendaknya diniatkan sebelum dia melakukan sholat itu nanti. Aku mondek niatan dinasah jamak takhir. Misal ada orang yang pergi jauh, aning badia terbelah si kamu jamak kosong. Wah niatannya gawe sembahyang. Ternyata meninggal dunia ya. Insya Allah Allah catat ya. Wah yang gawe ya sholat itu. Dan kan teman gawe itu benar. Bagi Rasul menyebutkan dalam riwayat Riyadhus Shalihin, wa yub'atsu ala niyyatihim. Nanti kita di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Padahal ada orang full diniatin puasa Ramadan dari awal sampai akhir. Ternyata pertengahan Ramadan meninggal dunia ya. Maka di hadapan Allah itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala jadi orang yang sudah mengerjakan puasa full di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap seperti itu. Kalau dia ada kebaikan amal soleh yang Allah titip pada tahun ini, dinding terlupa, kita niatkan untuk mengerjakannya. Berazam kemudian pelan-pelan kita berusaha untuk mengerjakannya dengan baik. Kemudian sang marah di antara kita meninggal dunia tetapi belum sempat mengerjakan amal soleh itu. Mudah-mudahan itu sudah dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang bakal kita temukan nanti di hari akhirat. Bapak Ibu yang segenap jamaah kita rahimani wa rahimakumullah, akhirullah. Anu endang Bapak Ibu yang kalau ada maksiat, kejelekan yang malah diulang tahunnya mendatang, maka kita mohon kepada Allah agar menjaga kita dengan segala. Bagaimana cara kita? Itu dijelasin. Siapa saja yang membaca. Apa yang dibaca? Ini dekat baca, baca. Kapan dibaca? Dibaca pada hari Asyura. Jadi Asyura terbaca ya. Pirani lo tanggal 10 bulan Muharram, kurang lebih Jumat kemudian. Berarti kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Siapa saja yang membaca ada zikir yang dibaca berapa kali? 70 marrah, 70 kali. Kapan? Pada hari Asyura. Biaran jadi Asyura subuh sampai maghrib. Kapan itu? Subuh sampai maghrib. Nah, jadi baru udah cicil. Misal selesai subuh telung dasar, selesai zuhur 20, selesai asar 20, kami itu dulu jadi baru berjuang untuk buat sempurna insyaallah. Apa yang kita baca? Apa kita baca ya? Kafahullahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Siapa saja yang membaca ini, Allah Ta'ala jaga orang tersebut. Tahun itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari bencana para musibah yang macam-macam. Apa itu baca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kainu kan? Angka insyaallah mudah-mudahan halangan saja ayat kuno itu di samping barang-barang puasa sunnah kami saja Jumat dan terus saya tanggal siwak tanggal 10 hari Jumat itu kita amalkan itu. Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berapa kali? 70 kali kita baca barang-barang. Yang membaca ini kata para ulama, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Allah Ta'ala jaga tuh orang, keluarganya insyaallah dari musibah, bencana, mara bahaya yang Allah titip pada tahun itu. Insyaallah amalan Bapak Ibu. Maka sekali lagi kan melalui perayaan momentum 1 Muharram ini kita bersama-sama meniatkan semua amal soleh yang Allah titip kita bisa melakukannya dengan baik. Dan kalau ada kesalahan dan keliruan kita pada tahun yang sudah lewat, kita segera mohon maaf kepada Allah, melakukan istighfarnya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari mana-mana yang musibah bencana yang Allah titip pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ada Allah yang
bihamdika asyhadu an la